Jamaah yang dirahmati Allah, meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sofwan Nizami. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Sofwan Nizami, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, سيدنا وشفيعنا ومولانا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه الذين عاشوا في عصره مؤمنين به بعد نبوته. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم. اللهم افتح علي، اللهم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، امين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأربع. آمين يا رب العالمين. حضرات المحترمين والمحترمات, para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir bersama-sama kita ini, wabil khusus asisten Kesraya kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Ustadz Said Ali Al-Munawwar beserta jajarannya, Bapak Camat Kebayoran Lama beserta jajaran lurahnya, Ibu Wali Kota yang saya muliakan yang sudah hadir mewakili suami beliau. Itulah untungnya orang perempuan, Bu. Kalau suaminya jabat, istrinya jadi ibu wali kota. Tapi kalau istrinya jadi wali kota, lakinya disebut apa? Bapak wali kota, bukan kan? Suaminya ibu wali kota kan gitu. Untungnya orang perempuan tuh. Iya, suaminya bu wali. Orang perempuan mah enak, ngikutin ngintil terus tuh. Ya kalau suaminya jadi wali kota, istrinya jadi ibu wali kota. Tapi kalau suaminya wali kota, ya kalau istrinya wali kota, nanti suaminya suami ibu wali kota, kan berat nyebutnya, Bu ya. Alhamdulillah sudah hadir beserta jajaran, mudah-mudahan menambah keberkahan majlis Maulid Nabi pada pagi hari ini. Saya cuma bingung ngapa ngundang penceramah orang laki sih, Bu. Saya kalau ceramah ada orang perempuan mata saya belekan. Kelilipan mata saya dari tadi nih. Saya bilang kalau orang perempuan tampilin turu-turu perempuan. Saya kalau ceramah depan orang perempuan mata saya belekan. Iya, berat rasanya. Ya mau ngomong apa nih? Ya ngomong dunia bukan dunia saya, dunia perempuan ya. Baik, tapi saya mengambil tema yang umum saja, merujuk pada surah Al-Hijr ayat 97, Bu. Ibu buka aja HP surah Al-Hijr ayat 97.
Orang-orang sekarang jago-jago gini, Masya Allah. Saya punya jamaah di Bintaro tuh nenek-nenek. Sampai copot hurufnya pada keluar dari HP saking puter-puter rusak. Buka surah Al-Hijr ayat 97. Merujuk ini yang saya sampaikan bagaimana menjawab problem kehidupan. Ternyata surah Al-Hijr itu menjadi jawabannya. Menjawab menghadapi proses kehidupan. Dan ini terjadi pada sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah firmankan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Betul ayat dulu? Betul ya? Itu jawaban. Jadi nggak perlu jawaban yang lain. Al-Quran kasih jawab. Kalau menghadapi kita itu jawabannya. Walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui, kata Allah, annaka sesungguhnya engkau hemat, yadhiqu sadruka, ada menyempit dadamu, menyempit hatimu. Jadi peristiwa ini terjadi juga pada sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Ada perasaan sedih, ada perasaan sempit hati ketika ada bima yaqulun, terhadap apa-apa yang mereka katakan terhadap dirimu. Rasulullah difitnah, dicaci, dijelek-jelekin. Itu walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui, hai Muhammad, menyempit dadamu karena sebab omongan-omongan mereka. Ini terjadi pada sosok Rasulullah, karena Rasulullah itu manusia biasa juga kayak kita, cuma dikasih kekhususan. Karena manusia seperti kita, makanya dijadikan contoh. Kita tidak mencontoh malaikat, Bu. Kita tidak mencontoh malaikat, kita mencontoh sosok Rasulullah yang seorang manusia. Makanya manusia mencontoh manusia. Tentunya kalau ada manusia dijadikan contoh, tentunya memiliki kelebihan, kelebihan. Makanya dijadikan uswatun hasanah. Di sini walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini jawaban kehidupan. Ternyata jawabannya agama. Walaqad na'lamu, sungguh kami mengetahui, hai Muhammad, annaka sesungguhnya engkau yadhiqu sadruka, menyempit dadamu. Ibu suka sempit nggak dadanya? Suka? Kalau lagi punya duit sempit dada lebar apa sempit kira-kira? Alhamdulillah kita pagi-pagi ini alhamdulillah bisa kumpul di rumah Allah. Alhamdulillah berkah. Sekarang saya mau nanya, andai kata pagi ini punya duit 20 juta, lagi di mana kira-kira? Kalau kira-kira pagi ini punya duit 20 juta ada di mana? Di mall ya? Oh pantas di masjid, lagi nggak punya duit. Lo pantas di masjid berarti nggak punya duit? Enggak, Ustadz, punya duit, cuma bukan duit yang bikin kita bahagia. Betul nggak? Yang bikin bahagia kita duit apa nikmat iman? Bohong lo. Bohong Bu Ali nih. Ya, yang bikin nyaman tuh baca Quran apa duit kira-kira? Lu mah duit-duit nyuruh. Wajar kalau ibu-ibu Pak Camat nih ngomong soal duit. Dari dandanan udah kelihatan ibu-ibu mah. Kan dia mah dandanan gak sembarangan. Ibu kan demen matching-matchingin Bu ya. Kalau selopnya hijau, atasannya hijau, jilbabnya hijau, tasnya hijau, cincinnya, mata lo kacau. Kalau matanya hijau berarti ngapain tuh? Saya punya kawan pesantren Bu, sekolah di Prancis dia dulu. Dia bangga, Ustadz, Masya Allah, orang di Prancis tuh matanya biru kayak sapir tuh. Ya orang Prancis matanya biru, dia bangga banget. Saya kaget, Ustadz, Masya Allah, di Prancis orang matanya biru. Dia kagak tahu orang Indonesia matanya hijau. Gua kata kalah sama bini lu matanya hijau. Kapan ibu matanya hijau? Kalau udah ngomong duit kacau.
Nah balik lagi Rasulullah mengalami sampai menyempit dada beliau, sedih. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu hai Muhammad bahwa menyempit dadamu karena sebab omongan mereka, dicaci, difitnah, dimaki, dijelek-jelekin turun. Tapi Allah kasih solusi jawabannya, fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Jadi kalau orang menghina ibu jangan dilayanin, lo gue robek mulut lu kan gitu ya. Jawab fasabbih ternyata jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia obatnya. Jadi kalau dicaci maki orang ribut ya mulutnya dengan kita nih, jangan dilayanin, layan fasabbih, jawab dengan subhanallah. Kira-kira nih yang sedang mencaci ibu nih, ibu layan dengan subhanallah, bagus nggak kira-kira? Bagus nggak kira? Bagus. Dia mencaci maki tuh abis-abisan, jelek lu segala macam lu tuh ya, subhanallah. Tenang, kita nggak ikut-ikutan emosi. Jadi agama mengajarkan kita, jawabannya agama. Dicaci orang, difitnah orang, jawabannya subhanallah. Kenapa subhanallah? Maha suci. Itu pun terjadi karena kemahasucian Allah. Terjadi karena kemahasucian Allah. Orang mencaci kita, memfitnah kita, membuli kita, selesai. Balikan subhanallah, maha suci Allah. Enak, tenang. Ibu dosanya lagi dikuras sama dia. Itu orang yang sedang mencaci kita sedang menguras dosa kita. Dosa kita diambilin sama dia lewat cacian dia. Nanti pahala kebaikan dia dikasih kita tuh. Untung nggak? Untung. Kira-kira kalau dicaci orang ibu marah nggak? Nah, jauhnya subhanallah laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah engkau ya Muhammad, subhanallah. Suruh tasbih Allah, maha suci Allah. Kenapa tasbih? Karena itu terjadi pun karena sebab kemahasucian Allah. Allah sengaja ciptakan itu, ingin mengangkat derajat kemuliaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dicaci orang itu bukan sebuah kehinaan kalau kita menjawabnya dengan subhan. Yang menjadi kehinaan kalau kita dicaci, kita jawab dengan cacian. Ada orang, mohon maaf nih, nggak usah ngomong ya, kayaknya muka lu kayak pantat gua dah gitu. Ada orang dicaci gitu, kayaknya muka lu kayak pantat gua, dia pantat gua kayak muka lu. Mohon maaf ya, ada orang mencaci, kayaknya muka lu kayak pantat gua. Gue perhatiin pantat gua kayak muka lu. Nah, impas dah tuh ya. Jangan subhanallah, maha suci Allah. Itu terjadi karena kehendak Allah juga. Makanya kita diajarin dulu tuh ya, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrah irada ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakallim. Masih hafal nggak sifat wajib 20? Itu terjadi karena kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak yang ada tercantum di dalam kemahasucian. Dalam subhanallah ada kudrah dan iradah Allah. Nggak mungkin itu terjadi kecuali karena kehendak dan kuasa Allah. Jadi tidak ada yang kita lakukan ini karena ikhtiar kita, Allah karena kudrah dan iradah Allah sehingga itu terjadi. Maka kita puji subhanallah. Itu solusi hidup. Maka kalau kita balas cacian dengan cacian, sama-sama dosa, melempar-lemparan dosa, jauh subhanallah. Udah, ini mencaci nggak berhenti aja, gacor untuk caci, gacor. Subhanallah, subhanallah. Lihat ini, subhanallah, subhanallah. Yang darahnya naik siapa kira-kira? Yang darahnya naik siapa? Yang mencaci apa yang dicaci? Yang mencaci, iya, silakan aja darahnya naik. Nggak lama umumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darahnya naik, otak-otak kecilnya pecah. Akhirnya ngapain dia? Iya, sebetulnya darah kita bisa atur tubuh dengan cara mengatur Kenapa zikir? Ala bidzikrillahi tatmainnul
qulub. Subhanallah kan tasbih, zikir kan Bu ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Selesai. Kenapa subhanallah menjawab itu semuanya? Untuk menjadikan hati kita tenang. Yang mencaci maki pasti darahnya naik, emosinya naik, udah panas terus sudah. Nah kalian dicaci, alhamdulillah subhanallah, fasabbih. Yang kedua, bihamdika, fasabbih bihamdika, tasbih, ucapin alhamdulillah kan bisa alhamdulillah nikmat Bu ya. Alhamdulillah kan alhamdulillah tidak melulu nikmat, sesuatu yang tidak nikmat pun sikapi dengan alhamdulillah. Nah dicaci, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika. Ternyata diajarin suruh itu nikmat. Itu orang mencaci memfitnah kita itu nikmat. Subhanallah, agama ngajarin kita sesuatu yang pahit ternyata itu isinya nikmat. Ibu saya mau nanya, antara buah durian dengan buah pace, blok ini dikasih durian Medan 3 matang semuanya, di sini kasih buah pace sebungkus 20 matang semuanya, ibu pilih yang mana kira? Kok pilih durian? Silakan, yang gula darahnya lagi 350, tensinya lagi 650, silakan makan durian. Saya tinggal nungguin pengumuman aja. Ustadz, masalah yang kemarin ngikut ngaji duduk di depan pakai jilbab hijau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang pakai pace bersyukur nggak? Alhamdulillah dikasih pace seplastik isinya 20 matang semua, darah lagi tinggi, obat kan? Tuh subhanaka ya, itu kan ada Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzab. Kalau Allah menciptakan sesuatu tidak ada sia-sianya, maka yang dikasih pace bukan innalillahi, wah panitianya curang nih, orang dikasih durian gue dikasih pace. Alhamdulillah ada hikmah, subhanaka la ilma, ya itu ada ya, subhanaka faqina rabbana ma khalaqta hadza. Tuhan, apa yang kau ciptakan ini tidak ada sia-sianya. Sama juga tuh tadi cacian orang itu sebetulnya tidak melulu pahit, itu manis. Fa inna ma'al usri yusra. Subhanallah, karena sebab cacian orang malah menghargai kita. Ya Allah, hebat bener itu orang dicaci diam ya. Nanti yang akan dilihat lagi kita luar biasa sabarnya, dicaci maki tetap diam. Jangan dicaci maki gua robek mulut orang, mau dia merobek gua robek mulut dulu, jangan. Kan bertetangga suka begitu ya. Ada nggak terjadi bertetangga ribut? Ada. Iya, subhanallah. Makanya kalau ada nimpalin gitu sudah subhanallah, bilang dia lagi nyerocos, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, gacor banget lu ya. Tuh bini gacor banget, jangan-jangan dimpanin krotok sama jangkrik melakinya kan gitu. Iya, subhanallah, alhamdulillah, nikmat. Ternyata bahasa agama cacian orang itu nikmat, menguras, jadi kafarah dzunub kita, menguras dosa kita. Fasabbih bihamdika. Yang selanjutnya, wa qum minas sajidin. Ibu ambil wudu, ambil wudu sembahyang, dah selesai. Masalah dia lagi nyocos saja, ibu lagi sholat tuh, dijawab dengan wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau tergolong orang-orang yang sujud kepada Allah. Semuanya baik tuh, tasbih, alhamdulillah, sujud. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. 4 jawaban menurut surah Al-Hijr ayat 97 menjawab cacian orang yang membuat hati kita nyesek. Ini terjadi pada Rasulullah SAW. Bayangkan manusia yang begitu mulia diuji sama Allah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Sembah Tuhanmu sampai datang. Nah, ngadunya jangan pada suami, bang saya dikatain bang, jangan ngadu, bang saya dikatain, jangan, nanti suaminya gue gampar tuh perempuan. Jangan, ngadunya pada siapa? Allah. Curhatnya pada siapa? Ayo saya ajarin curhat pada Allah nih. Akhir surah Al-Baqarah Bu, ikutin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Itu curhatnya pada Allah, ngadu sama Allah tuh, bukan ngadu sama suami. Kalau ngadu suami berantem ntar suaminya, ntar gue robek tuh perempuan yang sudah. Jangan ngadunya pada siapa? Biar Allah yang nanti mengaturnya. Mana curhat itu tadi? Apalin tuh, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Cakep nggak solusinya itu? Cakep kan? Disuruh tasbih, ucap alhamdulillah, banyak-banyak sujud dan beribadah sampai datang kepada kematian tuh. Jadi nggak ada manfaatnya kita layani fitnahan orang, cacian orang segala macam, nggak. Saya mohon maaf, terakhir kasus saya serahkan pada hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Ikut ini, hasbiyallah itu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kuncinya kata Nabi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Subuh 3 kali, maghrib 3 kali. Nabi ajarin kita subuh 3 kali, maghrib 3 kali. Tambahin Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu kuncinya, jawabannya dalam agama semuanya ada, Pak. Keresahan hidup, kegetiran hidup, kesulitan hidup, kuncinya agama. Maka jangan datang ke dukun. Ya, kesulitan datang ke dukun, nanti timbul fitnah. Ini ada yang ngerjain, ada yang ngerjain nih, ada seorang nih, ada orang jahat. Jangan, sudah serahkan kepada Allah. Nanti kalau kita datang ke dukun, bukan malah ada solusi, malah ada suudzon. Oh jangan gitu Bu ya. Jangan serahkanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kebesaran Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan, dan Rasulullah diajarkan oleh Allah dalam menghadapi kehidupan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu kesulitan. Sekarang kemudahannya surah idza ja'an nasr. Idza ja'an nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kondisi yang berbeda, jawabannya sama. Tadi kondisi yang menyakitkan hati, jawabannya fasabbih bihamdika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta. Kalau ini nikmat nih, idza jaa nasrullahi wal fath, yang mencaci Rasulullah, yang menghina Rasulullah, menzalimi, datang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar
Rasulullah diajaran tidak euforia, tidak girang-girang. Fasabbih, bertasbih subhanallah. Orang masuk Islam itu karena kudrah dan iradah Allah juga, Allah kasih hidayah. Maka Nabi diingatkan sama Allah, jangan girang, jangan euforia berlebihan. Puji, fasabbih orang masuk Islam subhanallah maha suci. Karena apa? Itu terjadi karena kudrah dan iradah juga. Di kondisi nikmat pun harus disikapi dengan alhamdulillah. Yang tiga, istighfar, subhanallah walhamdulillah as-saufi. Tuh bayangkan, jadi kondisi nikmat pun harus disikapi dengan subhanallah, alhamdulillah dan jadi supaya kita dalam keadaan nikmat itu tidak lupa sama siapa. Ya, itu terjadi pun karena kudrah dan iradah Allah. Maka kita puji subhanallah, badan sehat, karir meroket, usaha maju, segala macam Bu ya. Subhanallah, ya Allah maha suci Allah. Ini terjadi pun karena kudrah dan iradahnya Allah. Jadi nggak bisa datang-datang lain, udah datang pulang kepada agama ibadah. Karena ada hayya 'alas shalah. Makanya kata Nabi dua, kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Ternyata solusinya agama, kafa cukuplah bil Islam wasyaibi dan uban di kepala lil mar'i nahiyan, cukup bagi seorang mencegah dirinya untuk tidak neko-neko. Kata Nabi, kafa bil Islam, cukuplah dengan aturan main Islam, wasyaibi dan uban di kepala, dua Islam dan uban, lil mar'i bagi seseorang nahiyan, mencegah ia untuk tidak neko-neko. Islam dengan aturan halal haramnya membuat kita tidak macam-macam. Yang kedua uban. Ini ubanan isyarat supaya kita tidak macam-macam nih. Yang ubanan harus, ubanan masih nyari kuda aja. Ya, udah ubanan masih nyari kuda aja. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi. Pak Lurah, terusin Pak Lurah. Jangan Lurah Pondok Pinang. Kuda ubanan masih kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi. Terusin dong, jangan malu-malu. Kuda yang putih di dalam kandang. Terus ya? Nah, dia yang mulain tuh, bukan kita kan, dia yang ngomong janda mana, janda nyuruh kita. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih di dalam kandang, bukan berambut panjang, janda yang putih di dalam kandang. Janda putih dalam kandang, jangan-jangan kuntilanak. Nah, kalau udah ubanan ojo neko-neko, isyarat nih. Ojo neko, kafabil Islam wasaibil lil mar'ina. Cukup kata Nabi dengan Islam, aturan main Islam, wasaibi dan uban di kepala, lil mar'i bagi seorang nahian, mencegah dia untuk tidak macam-macam. Kalau udah ubanan jangan masih mencari. Kalau ingin melihat ikan di dalam, terusin Ustaz Ali, jernihkan dulu airnya sebening kaca. Jangan dulu, terusin, janganlah. Dia nyanyi lagi. Oh, dengan Islam dan uban, termasuk orang perempuan juga. Kalau ubanan udah macam-macam, jangan macam-macam. Banyak nengok ke akhir pertanda udah dekat apa? Nah, udah dekat mati. Maka kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahyan, karena cukuplah dengan Islam, aturan main halal haramnya, boleh nggak bolehnya, segala macam, dan uban di kepala lil mar'i bagi kita semuanya, nahyan, mencegah kita untuk tidak macam. Kembali lagi banyak-banyak tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terakhir harus diluruskan, bukan menenangkan pikiran Bu, salah. Menenangkan pikiran, menenangkan hati. Kalau menenangkan pikiran, kosnya, biayanya mahal ya. Kalau menenangkan pikiran, biayanya mahal. Sudah ajak jalan-jalannya ke puncak, nginep di puncak dah, nginep, sewain villa, makan yang enak, tuh biaya mahal. Udah mau memenangkan pikiran, diajak ke puncak, baru tol Jagorawi udah macet 4 jam, buka tutup di Gadok, Masolo, marah-marah, udah pulang aja, kapan nyampe tuh menangkan pikiran, malah
pikiran. Kalau menangkan hati mudah, ibu nggak kemana-mana, ambil wudhu, pakai mukena, baca Quran, dan semuanya kan ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kan gitu. Ada obatnya di Quran. Kalau ibu ingin menenangkan pikiran, biayanya mahal, jalan-jalan, makan enak ke puncak, baru sampai tol Jagorawi udah macet, marah-marah tuh nenek-nenek. Kapan nyampe nya nih kita? Waduh, marah-marah, udah darahnya naik, udah pulang nih, pulang. Udah sampai tol, pulang lagi balik Pondok Pinang tuh. Tuh akhirnya pikiran jadi kacau, malah bukan tenang, malah marah-marah. Kalau menenangkan hati, makanya bahasa agama menenangkan hati, bukan menenangkan. Kalau hatinya udah tenang, ininya tenang, matanya kalau hatinya udah tenang, lihat orang mendapatkan nikmat, ikut alhamdulillah. Kalau ininya nggak tenang, lihat orang dapat nikmat, macam duitnya dari mana, lakinya masuk emasnya, ngomongin emas orang kan gitu ya, masalah rumahnya bagus banget, nggak usah nenangin hati. Kalau ininya tenang, nanti kupingnya tenang, matanya tenang. Makanya jangan sampai ini hatinya nanti nggak tenang. Kalau hatinya nggak tenang, kemana-mana nggak tenang, kuping nggak tenang, mata nggak tenang, hidung nggak tenang, mulut nggak, karena hatinya sumbernya udah tenang sini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan cobaan yang buat hati kita nyesek, jawabannya fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Kalau dapat nikmat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Inilah yang dialami oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Allah supaya diajarkan pada kita semuanya, menyikapi hidup dengan bahasa subhanallah walhamdulillah, salat subhanallah walhamdulillah, astagfirullah. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak bahwa solusi hidup tadi subhanallah alhamdulillah istighfar itu dia, nggak yang lain Pak. Bukan cari-cari kesenangan, jalan-jalan, makan yang enak, malah kacau nanti ya, malah nggak tenang pikiran, macet segala macam, air pulang marah-marah, darah jadi naik. Coba yang menangkan hati, murah, ambil wudu, pakai mukena, baca Quran, dan innama asku basi wa huzni ilallah. Kuncinya di sejadah, kuncinya di gelarnya sejadah dah. Allahu akbar, curhat dah. Tadi bahasa curhatnya apa kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina au Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Suaminya cerewet nggak? Cerewet nggak suaminya? Bininya cerewet nggak? Suaminya cerewet nggak? Ya subhanallah. Kalau cerewet subhanallah walham wala ilaha il. Bapak-bapak kalau istri cewek jawabannya apa? Subhanallah walham, jawabnya subhanallah. Bini lagi gue beliin kandang loh. Kayak murai batu dari pagi sampai sore Masya Allah, ntar gue beliin kandang murai lo, gue pindahin ke kandang lo. Jangan, jawabannya ada suami yang cerewet, ada istri yang ada suami cerewet, istrinya adem, ada istrinya adem, suaminya cerewet, ada suaminya adem, istrinya adem, ada. Saya punya kawan tuh, saya kalau habis main Jumat mampir rumah dia, istrinya adem, Pak Ustadz, mangga, silakan, makan. Suami juga adem dulu, adem, Ustadz jangan pulang dulu, makan dulu sini. Suaminya adem, istrinya adem. Saya sebelum pulang suruh makan dulu, makan, saya sampai sayur-sayurnya adem Bu, sampai sayur-sayurnya adem, kebangetan. Gua kata lu kebangetan adem, sampai sayur-sayuran. Lakinya saking ademnya Bu, saking ademnya lakinya, mohon maaf tuh, tai ayam diinjak nggak meletet tuh, sampai tai ayam diinjak kagak meletet, saking gua kata lu kebangetan adem, patusin nggak punya garam di rumahnya. Ya alhamdulillah, ada yang cerewet, ada yang adem, ada yang cerewet, ada yang dua-duanya cerewet, ada yang dua-duanya cerewet. Masya Allah, rumahnya kayak terminal, bininya cerewet, lakinya cerewet. Ada juga dua-duanya adem, lakinya adem, bininya adem, kayak kuburan sepi gitu. Allah. Tapi enak, nyaman. Yang nggak enaknya sampai sayur-sayurnya, gua kata lu kebangetan adem, padahal sampai sayur adem.
Nah, kita syukuri semuanya nikmat Allah Subhanahu. Jadi bahasa solusi hidup dengan tasbih, alhamdulillah, istighfar. Kita amal itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Pak Camat semuanya, Pak Lurah, saya harus ada tugas ke Kuningan ini ya, di Menara Jam Sosek ada kajian kantor yang harus saya isi dan saya harus mengejar waktu, mudah-mudahan bisa mengejar waktunya dan ini menjadi bagian dari keberkahan hidup kita di dunia supaya nanti sampai kepada akhir husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Mari obat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur kocok wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.